Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bahas permasalahan ini tentang Yasin Fadilah. Yasin Fadilah ini tidak bedanya dengan Yasin yang bisa kita baca. Jumlahnya ayatnya sama, 83 ayat. Yasin Fadilah itu bukan berarti menambah ayat yang ada ditambah, tidak. Yasin Fadilah itu kalau jumlahnya 83, ya 83. Hanya yang membedakan Yasin Fadilah, kalau di lingkungan masyarakat kita disebut dengan Yasin 41. Kenapa disebut Yasin 41? Mari kita hitung sama-sama. Dikarenakan adanya pengulangan di setiap ayat, maka ketika Yasin diulang 7 kali. Ketika sampai ayat Dzalika taqdirul azizil alim berapa? 14 kali. 14 tambah 7 berapa? 21. Salamun qaulan mir rabbir rahim 16 kali berapa? 37. Ditambah awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim 4 kali. Berapa jumlahnya? Inilah yang disebut Yasin 41 dikarenakan adanya pengulangan pada ayat-ayat tertentu. Apakah hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Perlu diingat wahai ibu-ibu semuanya, bahwasanya pengulangan terhadap ayat-ayat tertentu ini bukan hanya Rasulullah SAW yang mengajarkan, Allah sendiri telah mengajarkan. Buktinya di mana? Yang paling mudah kita ingat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam Al-Quran terulang 31. Bahkan ayat wala antum abiduna ma'abud terulang 2 kali. Apa fungsinya pengulangan itu? Yang paling termudah adalah agar memantapkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah. Ini yang paling penting. Yang kedua, apakah Yasin Fadilah ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Pernah. Bukan hanya Yasin Fadilah, ayat-ayat yang lain boleh kita mengulang-ulang. Dalam satu hadis disebutkan Rasulullah SAW ketika sholat malam, Rasulullah pernah mengulang-ulang ayat idza waqa'a dabal, idza waqa'a, apabila sampai kepada ayat-ayat azab, maka Rasulullah waqaf, berhenti. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika berhenti? Beliau memohon ampun kepada Allah, perlindungan. Sampai kepada ayat-ayat rahmat, berhenti, berdoa kepada Allah agar diturunkan rahmat. Maka ketika Yasin Fadilah itu disisipi doa, itu juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa di lingkungan kita terjadi seperti ini? Inilah fungsinya, bedanya antara orang yang mengaji dengan orang yang tidak mau mengaji. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Tidak akan sama. Apakah mengamalkan Yasin Fadilah ini bisa membuat orang gila, goblok, bodoh, bohong? Itu adalah caranya setan biar kita jauh dari majelis ilmu. Na'udzubillahi min. Bagaimana mungkin orang membaca Quran disebut gila? Tidak mungkin. Tapi Imam Junaid pernah mengatakan, tidak apa-apa kamu dianggap gila asalkan kamu ingat kepada Allah. Tidak ada orang baca Yasin Fadilah itu gila, tidak ada. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, saya gila atau tidak? Ya sudah, alhamdulillah dengan nikmat Allah, tidak gila saya. Malah sampai detik ini terlebih dari 1100 majelis sudah kita dirikan, tidak kurang dari 4000 jamaah yang insya Allah nanti kita akan mengadakan Yasin Fadilah Akbarnya. Sudah kita kumpulkan tidak kurang dari 300 santri penghafal Al-Quran. Alhamdulillah sudah dicetak, dan alhamdulillah saya sendiri dengan izin Allah sudah hafal Al-Quranul Karim. Ini membuktikan berarti kita tidak gila, tapi tambah cerdas. Siapa orang pertama yang menulis Yasin Fadilah ini? Beliau adalah Sayyid Ahmad Ali Al-Buni. Syekh Ahmad Ali Al-Buni lah orang pertama yang menulis tentang tertibnya Yasin Fadilah, yaitu dalam kitab Syamsul Ma'arif.